Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin wa qala Allahu aidan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, bapak ibu sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini pagi hari kita akan melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin, dan alhamdulillah kita sudah pada aqobatul sam'ah, aqobatul hamd wa syukur. Jadi tanjakan di puncak. Alhamdulillah, rintangan, gangguan, hambatan dan semuanya perusahaan amal kita alhamdulillah kita bisa jaga. Kita sudah di puncak. Nah, di puncak itu biasanya kita seperti like the jungle. Jadi kita melihat hutan itu seperti di atas, sehingga ketahuan semua, oh ini jangan, ini tidak, ya. Karena itu kalau sudah aqobatul hamdu wa syukur, maka kita tinggal menjaga dari amalan kita, dan kita tinggal, masya Allah, alhamdulillah, kita akan tinggal memetik dari buah yang kita tanam, mulai dari aqobatul ilmi dan seterusnya sampai aqobatul kawadih yang ke-6 itu, dan sekarang ke-7. Satu di antara syukur itu ada dua: syukur ketika dapat nikmat dan bersyukur ketika dapat kesulitan. Biasanya orang bersyukur itu kalau di ujung dapat nikmat baru bersyukur. Tapi kalau diuji kadang-kala gerundel, tidak bersyukur, paling sabar. Padahal syukur dan sabar itu satu makom yang ditarik satu nafas. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahlu bima fi ulumiyya fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fasyakiru afdalu amis sabr. Apabila dikatakan benarkah orang yang bersyukur itu lebih utama dari orang yang sabar? Mari kita kaji bersama. Fa'lam annahu qila anna syakira afdalu bidalilin qaulihi ta'ala wa qalilun min ibadis syakur. Ketahuilah bahwa dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat As-Sabah 13, sesungguhnya orang bersyukur itu lebih utama dari bukti Allah berfirman, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Dikasih lupa, dibantu lupa, yang bantu bukan siapa-siapa lagi, ditusuk dari belakang. Banyak atau banyak? Bukan tokoh lagi itu, nggak usah deh, ngapain deket-deket orang itu, padahal dulu banyak dibantu. Itu manusia. Karena itu Allah mengatakan wa qalil min ibadis syakur. Sedikit orang itu yang bersyukur, yang ada kepentingan demi kepentingan. Kepentingan nggak ketemu pada manusia itu, padahal dulu dia dibantu, ya sudah, dia bisa berbeda, bahkan memusuhi. Faja'alahum khassal khawasis, maka Allah menjadikan mereka itu lebih istimewa, yang lebih istimewa. Jadi khassul khawasis, khususnya khusus orang yang pandai bersyukur. Wa qala fi madahin Nuh alaihissalam innahu kana 'abdan syakur. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Itu yang paling disenangi oleh Allah.
Di dalam surat Ibrahim An-Nahl, surat An-Nahl 121 itu juga disebut syakiran li'an umihi, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu pilihan dari Allah. Wa innahu fi manzilatil in'ami wal afiyatin, dan sungguh orang yang bersyukur itu berada pada kedudukan pemberi kenikmatan dan kesejahteraan. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Kita itu khususnya paling khusus pada Allah ya, karena kita mendapatkan semua disebutkan di awal. Syukur yang paling kita bisa nikmati adalah syukur iman, syukur Islam. Harus ditambah, yaitu syukur ihsan. Jawaban ihsan apa? Thariqah. Thariqah karena tiada lain mengajarkan pada adab. Dan adab itu fauqa minal ilmi, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi dengan demikian kita harus lengkapi Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup dengan iman dan Islam, tidak cukup dengan akidah dan syariat, tetapi juga tasawuf ihsan. Itu ya Bapak sekalian, cara mensyukuri dari apa yang diberikan oleh Allah yang paling azazi, asali, yaitu iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, tasawuf. Walidzalika kilah, karena dikatakan satu pendapat begini. La'al un'imma fashkuru ahabbu ilayya min anibtu liya fasbir. Ketika aku diberikan karunia Allah lalu aku dapat bersyukur adalah yang lebih aku sukai daripada dibandingkan aku diberikan cobaan lalu aku dapat bersabar. Jadi dalam konteks orang tertentu tadi disebutkan khossul khawasis, orang bersyukur itu lebih berat daripada orang yang diuji. Kalau orang bersyukur itu kadang-kala orang mudah kalau orang dikasih nikmat kadang-kala mudah tergelincir. Tapi kalau orang itu banyak kekurangan, ya biasa kurang. Jadi biasa saja. Tapi kalau sudah dikasih nikmat ini, nikmat itu, istijrad, lupa kadang-kala. Jadi hati-hati kita semua Bapak-Ibu sekalian, kalau ada ini, ada itu, ya diberi ini, beri itu, jangan-jangan ini istijrad. Kalau sudah istijrad biasanya kurang bersyukur. Karena itu para arifin mengatakan bersyukur itu lebih berat daripada sabar ketika menghadapi ujian. Kalau ujian ya pasti dijalani. Kalau syukur kan belum tentu kuat. Wakila dan juga selain berpendapat bal as-sabiru afdalu li'annahu a'damu masyaqqah. Tapi ada yang mengatakan begini, bahwa bersabar itu lebih utama karena sesungguhnya orang itu masyaqqah, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kalau tidak sabar, tidak tawakal, tidak menerima qada, maka biasanya dia itu adalah putus asa. Itu juga berat. Fayakunu a'dhamu thawaban wa arfa'a manzilatan. Maka orang yang sabar manzilatan, ya, maka orang sabar lebih besar ganjarannya, yang lebih tinggi. Dalilnya inna wajadna sabiran ni'mal abdu, surat As-Sad. Sesungguhnya kami dapati ketika Nabi Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Nabi Ayub itu kalau tidak salah penyakit budukan itu ya, yang berpuluh-puluh tahun tidak disapa orang, dia menyendiri, akhirnya lebih bisa mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang diuji itu berarti tandanya orang dikasihi Allah. Karena itu menurut kaum sufi, orang yang diuji juga harus bersyukur, karena itu menjadi bagian cara Allah mencintai hambanya. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala tanpa batas sabar. Jadi di dalam makom tertentu, makom di dalam orang tasawuf itu sabar dan syukur itu menempati tinggi. Selain mujahadah, riyadhah, tapi ujung di atas makom itu adalah sabar dan syukur. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pertama sabar itu lebih utama, dan sebaliknya ada mengatakan orang syukur itu lebih utama. Lihat situasi, lihat kondisinya, dan lihat halinnya, situasi masalahnya seperti apa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, qultu anas-sakiru bil haqiqati la yakunu illa sabran. Ini kesimpulannya Imam Ghazali. Orang yang bersyukur pada hakikatnya tidak berwujud kecuali sebagai penyabar. Wasabiru bil haqiqati la yakunu illa bisyakira. Dan penyabar pada hakikatnya tidak terwujud kecuali orang yang bersyukur. Kita analisa Bapak-Ibu sekalian. Orang yang bersyukur itu karena sabar. Coba kalau kita mempunyai jabatan, dikasih uang banyak, kalau tidak pandai bersyukur, karena kalau kita tidak sabar cara menggunakan, bisa jadi apa? Ke tempat tertentu, berpoya-poya, ke tempat yang enggak benar, sehingga kita tidak syukur. Jadi syukur itu adalah buah dari sabar. Jadi hakikatnya syukur tiada lain merupakan buah dari sabar. Wasabiru bil haqiqah, sedangkan kesabaran pada hakikatnya ya kecuali karena orang bersyukur. Orang sabar itu karena bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah, sabar menggunakan nikmat-nikmat yang ada. Li'anna syakira fi daril mihnah, karena sejumlah orang yang bersyukur di negeri cobaan, artinya negeri dunia ini kan negeri cobaan, daril mihnah, la yakhlu min mihnatin, maka ia tidak akan sepi dari cobaan memang di dunia. Karena itu harus dua, sabar dan syukur. Walaupun di daril mihnah tadi yasbiru 'alaiha la mahlata wa la yajza'u, maka dengan demikian tidak boleh ada atau pasti, dan ia tidak boleh putus asa di dalam negeri cobaan di dunia ini. Jadi Bapak sekalian, asas dari sikap dari orang tasawuf itu dua, sabar dan syukur. Ya, sabar itu buahnya syukur. Syukur tidak bisa terwujud kalau dia tidak sabar. Nah, kalau tidak, dia bisa melakukan sesuatu di luar kepantasan, di luar dari perintah agama. Karena itu Imam Ghazali juga mengatakan fa inna syukra ta'zimul mun'imi ala haddin yamna'u min isyani. Maka sesungguhnya bersyukur itu adalah mengagungkan pemberi nikmat atas batasan yang bisa mencegahnya dari yang min isyani, dari yang mendurhakai. Punya jabatan untuk apa? Punya kekayaan sudah untuk dibelanjakan apa? Punya pengaruh untuk mempengaruhi yang jelek atau yang buruk. Maka dengan demikian syukur tiada lain adalah menghindari dari perbuatan yang dilarang dan kita mengagungkan Allah. Wal jazaa'a isyan, sedangkan putus asa adalah sebuah kedurhakaan. Orang yang tidak sabar berarti tidak bersyukur. Biasanya orang yang tidak sabar adalah dia melakukan kedurhakaan. Was-sabiruna la yakhluna min nikmatin,
dan penyabar itu tidak pernah sepi dari nikmat. Bapak-Ibu sekalian, kita semua mendapatkan kenikmatan karena kita tahu makna sabar kan? Oh, makanan sate Tulungagung itu enak. Karena apa? Karena kita biasa memakan makanan yang biasa. Sego lodeh, tahu, tempe, ya, saus sambel. Tahu-tahu diajak makan sate kan jadi enak. Nah, jadi nikmat itu buah dari kesabaran, kebiasaan itu. Ya, tidak pernah dari suatu nikmat. Kama dzakarna anna sa'ata idza ni'amun bil haqiqah 'alal makna mutaqaddam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kesulitan itu adalah berbagai kenikmatan pada hakikatnya berdasarkan pengetahuan yang telah dibahas. Orang baru bisa mendapatkan kenikmatan kalau sebelumnya kesulitan. Innama ulisri yusra. Orang bisa membedakan ketika saat menjadi orang biasa kemudian diberi amanah kan nikmat. Nah, ketika nikmat ujungnya harus sabar dan syukur. Dan orang mendapatkan kebahagiaan karena pernah susah. Nah, itu dengan demikian fa innahu syukrun bil haqiqah idza sabran 'alaiha, maka sesungguhnya penyabar itu bersyukur pada hakikatnya adalah ia bersabar atas musibah, li'annahu habasa nafsahu 'anil jazaa'i ta'diman lillahi ta'ala, karena sesungguhnya ia telah menahan dirinya dari berputus asa dan karena itu dia mengagungkan Allah. Sulit keluar dari kesulitan, tetap tawakal pada Allah, tetap mengagungkan nama Allah, tetap zikrullah, berhasil. Nikmat enggak? Nikmat. Jadi dengan demikian jangan pernah sedih ketika ada kesulitan. Allah sedang mencintai, menyapa kita. Ya, wa hadza huwa syukru bi 'ainihi, dan pengertiannya adalah bersyukur dengan inti rasa syukur itu, ya, idhuwa ta'zimun yamna'u anal ihsan, yaitu karena sebab syukur adalah pengagungan dan mencegah kedurhakaan. Itu syukur. Alhamdulillah, umur sekian kita diselamatkan oleh Allah, iman kita kuat, Islam syariat kita kuat, kita mulai sadar untuk melakukan sesuatu tasawuf, mendekatkan diri pada Allah, zikrullah ala kulli waktin sa'atin wa halin. Nah, kita bersyukur. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah, dibukakan pintu hati kita. Wal inna syakira yamna'un nafsahu 'anil kufri in sabara 'anil maksiyah. Dan karena sesungguhnya orang bersyukur itu mencegah dirinya dari pengingkaran jika ia bersabar dari kemaksiatan. Alhamdulillah ya Allah, umur sekian saya semakin baik ya Allah. Alhamdulillah lingkungan saya, orientasi hidup saya sudah untuk dekat dengan Allah. Kita rindu tawajuhan. Bapak Ibu sekalian yang biasa, yang sudah torekoh kan itu kan, rindu tawajuhan, rindu sholat malam bareng, rindu kita khotaman khawajikan, rindu. Itu berarti kita sudah bersabar atas kebiasaan yang baik. Soalnya kalau orang membiasakan sholat malam tapi kok dia tidak sholat malam, itu nikmatnya kurang. Tapi sebaliknya, orang yang bisa mengalahkan nafsunya kemudian kita berani untuk dan membiasakan sholat malam, itu sebuah kenikmatan. Nah, jadi Bapak sekalian, ini adalah bagian dari kita bersyukur. Wa hamalan nafsahu ala syukri wa sabra ala ta'ati, dan orang yang bersyukur itu, orang satu syukur dan sabar itu, asyukru wa sabar. Jadi syukur dan sabar itu adalah membawa dirinya itu penuh dengan taat, fasoro sobiron bil haqiqah, maka dengan demikian
demikian orang yang bersyukur sebagai penyabar pada hakikatnya. Ini kesimpulannya Imam Ghazali ya. Orang yang bersyukur itu bisa bersabar. Dan orang yang sabar itu membuahkan syukur. Fasabiru adamallahu ta'ala hatta mana'u ta'zimuhu 'anil jazaa'i fima asaba wa amal 'ala sabr. Dan penyabar itu tiada lain adalah mengagungkan nama Allah, ya, mencegah dirinya dari sikap putus asa, dan pasti tadi disebutkan darul mihnah, negeri dengan ujian, dan membawa dirinya itu kepada kesabaran. Faqad syakarallahu ta'ala fasara syakiran bil haqiqah, maka dengan demikian sungguh bersyukur pada Allah, maka jadilah dia itu sebagai orang penyabar yang sejati. Jadi penyabar yang sejati adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur berarti penyabar sejati. Ya, ini dua makom yang paling harus kita lakukan. Wal inna habsan nafsi anil kufroni ma'a qasdis nafsi lahu siddatun. Dan karena menahan diri dari pengingkaran itu disertai kehendak nafsu pada pengingkaran itu adalah yang sangat sulit. Betul tak betul, Bapak? Maunya melancong terus, maunya hidup enak terus, diajak ibadah berat. Nah, sulit atau sulit? Jadi qasdis nafsi lahu siddatun itu benar. Menahan nafsu itu berat. Karena itu yasbir alaihi syakirun, di mana orang yang bersabar itu adalah orang yang bersyukur. Alhamdulillah kita mampu diberi kemudahan untuk menghindari kemaksiatan. Fatwa fikus sabri wa ismah nikmatun, dan pertolongan dan penjagaan Allah kepada orang yang sabar adalah suatu kenikmatan. Yashkuru alaihi sabir, karena dia bersyukur atas kesabaran. Jadi orang yang lepas dari ujian, sabar, akhirnya bersyukur dan bersubur. Bersyukur itu pada prinsipnya adalah kesabaran yang hakiki. Dan kesabaran itu adalah buah dari syukur yang hakiki. Fa'ahatum la yanfa'ul minal akhar, maka salah satu dari dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Dayan fakku anil akhar. Jadi antara dua ini menurut Imam Ghazali tidak boleh dipisahkan. Orang bersyukur dalam keadaan apa saja, sulit juga bersyukur, diberi kemudahan bersyukur. Sulit kita sabar, bersyukur, dan menjadi bagian kita itu sukses. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, ini penting kesimpulan dari pasal ini. Wali annal basyiroh ba'isa alaihi wahidatun wahya basyiratul istiqomah. Karena sesungguhnya mata hati, ya, wali annal basyiroh, mata hati, latifatul qalbun latifatus sir wa ruh kita. Jadi sudah pada zikir yang ketiga, latifatul sir, ya, dan ruh atau latifatul ruh dan sir, itu namanya ainul basyirah. Ba'isa alaihi wahidatun wa ya bastul istiqamah, itu semua bisa terwujud karena mata hatinya itu basyiratul istiqamah. Istiqamah. Zikirnya yang sudah diajarkan jangan berhenti. Sholat malam harus diupayakan. Itu bagian dari istiqomah. Kalau manusia itu gokek, bahasa gokek itu bahasa mana? Kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak ada nikmat. Sholat malam kalau ada masalah saja, waduh tidak ada nikmat. Itu tidak ada ladzatul nikmah atau ladzatul ibadah, nggak ada. Nikmatul zikir itu tidak terasa. Tapi kalau istiqomah, insya Allah akan mendapatkan sebuah kenikmatan dan kesabaran di dalam beribadah.
fi qouli ba'di ulama'ina, dan itu menurut pendapat banyak ulama. Famin hadil wujuhu qultuna, maka bersabarlah atas alasan-alasan tadi. Orang yang bersabar harus bersyukur, orang yang bersyukur harus bersabar. Karena apa? Inna ahaduhuma la yanfaku 'anil akhar, karena sesungguhnya sikap satu dengan sikap yang lain itu tidak bisa dipisahkan di antara yang lain. Fa'rib fi hadil jumlati wa billahi taufiq. Maka ketahuilah inilah keterangan yang pas untuk menempatkan aqobatus syukur walhamdu. Dan ini kita semua didoakan oleh Imam Ghazali, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita dan kita sangat mudah untuk menjalani kebaikan, ibadah, zikir, dan amal-amal soleh yang lain. Dan jikalau Allah sedang menguji kita, maka kita tiada lain tetap harus bersyukur dan bersabar. Karena dua di antaranya itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena sabar itu berbuah syukur, karena syukur itu adalah kesabaran yang hakiki. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.